Shalom pemirsa, pada sore hari ini kita kedatangan tamu spesial untuk kita menanyakan beberapa hal, tapi yang paling spesifik sekarang ini ada polemik yang sedang viral, yaitu mengenai perpuluhan. Nah, kita akan menanyakan kepada beliau, tapi sebelumnya pemirsa, kita berkenalan dulu ya. Oke, selamat sore Pak. Ini adalah Pendeta Bovi Rory sebagai Gembala Sidang GSJA Ebenezer Ministry Pusat. Dia membawahi ada 17 cabang. Amin. Luar biasa banget, dan semua cabang-cabang ini memanggil dia dengan sebutan Papi. Luar biasa. Tapi kalau lihat-lihat ya, Pak Bovi ini luar biasa banget loh. Kalau mau dipikir sudah opa-opa, tetapi fresh banget loh. Puji Tuhan banget ya Pak, luar biasa banget. Anugerah Tuhan berikan ya. Amin. Pastinya kemuliaan Tuhan yang ada di dalam penglihatan kita itu ya, karena Tuhan tidak pakai Bapak luar biasa itu ya, sehingga murah senyum, panjang sabar ya, menghadapi semua persoalan dan masalah yang ada. Ya, karena kalau 17 cabang itu Bu Lili, coba bayangkan. Iya. Anak aja cuma 3 aja kita susah untuk zaman sekarang ya. Iya. Apalagi 17 anak. Nah, itu jadi kita sih luar biasa banget ya. Salut banget sama Pak Bovi ya, yang luar biasa banget gitu membawahi 17 cabang, luar biasa banget ini sih. Oke, kalau gitu Pak, kita akan mulai bertanya-tanya sama Bapak. Ya, karena menyangkut ya. Betul. Sekarang ini viral banget tentang perpuluhan itu Pak. Betul sekali. Jadi meresahkan gitu ya, sambil bertanya-tanya. Karena saya sendiri pun pernah bertanya, lah kok jadi sekarang ini nggak pakai perpuluhan gitu ya? Sedangkan Alkitab ada perpuluhan. Kenapa gitu loh deh? Ya kan? Betul Tapi banget. sangat meresahkan karena tidak sesuai lagi dengan Alkitab ya. Ya, betul. Nah, beliau ini pakarnya. Yes. Ya, beliau ini pakarnya yang bisa kita pertanyakan ya, yang bisa menjelaskan, yang bisa menjelaskan untuk supaya di luar sana tuh akan tahu persis kenapa dan bagaimana gitu loh. Ini polemik yang sedang berjalan saat ini, kita benar-benar harus tahu sama orang yang benar-benar tahu gitu loh. Jadi jangan sembarangan kita ambil apa aja yang masuk gitu. Kita harus benar-benar berhikmat juga, dan kita harus tahu yang paling tahu gitu loh. Oke Pak, pertama-tama nih saya mau tanya sama Bapak. Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai polemik tentang perpuluhan saat ini? Ya, memang kalau bicara mengenai persepuluhan itu benar sekali bahwa belakangan ini sangat membuat banyak orang Kristen bingung. Yes, Kenapa betul sekali. bingung? Oleh karena ada banyak menyampaikan, menginfokan yang membuat bias kemana-mana. Bias itu yang menyebar kemana-mana. Oleh karena mereka menyampaikan yang barangkali menurut saya bahwa tidak sesuai dengan kebenaran firman. Oleh karena ada banyak yang menyampaikan ini latar belakang pendidikan teologian juga nggak jelas. Kemudian menyampaikan ini dan membuat jemaat banyak yang bingung. Betul sekali. Banyak yang bertanya itu kepada saya tentang itu. Jadi barangkali kita mulai dari mana dulu nih? Bisa Bapak ini bolehkah dijelaskan ya tentang sejarah perpuluhan di dalam Alkitab Pak? Oh, ini bagus sekali nih. Supaya kita bisa mengerti gitu ya Pak. Betul. Kalau bicara mengenai sejarah dari membayar persepuluhan itu sudah dimulai oleh Abraham yang diberikan kepada Melkisedek. Nah, itu disampaikan kemudian dilakukan oleh Abraham. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, kita lihat bahwa ini adalah pengajaran yang mesti ditaati oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan.
Kenapa? Oleh karena ada orang yang mengatakan bahwa wow, di zaman sekarang ini tidak perlu lagi bayar persepuluhan. Iya, itu tuh. Sekarang kita mesti gali ya, tarik sejarahnya. Sejarahnya secara historis dalam perjanjian lama itu, kalau kita baca dalam kitab Kejadian, Kejadian barangkali tidak perlu baca di sini. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa membuka dan mencatat ini. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-14 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Nah, di sini kita lihat bahwa Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Kalau kita juga bertanya, Melkisedek itu sebenarnya apa sih? Siapa sih dia? Apa yang istimewa? Kok kenapa Abraham tokoh ya? Tokoh boleh dikatakan bahwa tokoh sentral, karena dia juga dijuluki sebagai bapak dari segala orang beriman. Bapak dari segala orang yang percaya, termasuk Ibu Dey, Ibu Gemdey, Ibu Gemlili, dan kita semua para pemirsa yang percaya kepada Tuhan. Abraham adalah bapak dari segala orang beriman. Nah, kalau dia adalah bapak dari segala orang beriman, itu mutlak harus juga kita mengikuti apa yang merupakan ajarannya. Dia memberikan pengajaran keteladanan untuk bagaimana membayar persepuluhan. Jadi baca lagi kembali dalam Kejadian pasal 14 17 sampai ayat yang ke-20. Nah, ini disampaikan Melkisedek itu, kalau juga kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 1, dia adalah Raja Salem. Raja Salem itu adalah Raja Damai Sejahtera. Nah, kalau bicara mengenai Raja Damai Sejahtera itu, ini implikasinya bisa merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu sebelum jagat raya ini ada, dia sudah ada bersama-sama dengan Allah, dan dia sendiri adalah Allah. Tidak ada satupun yang dapat diciptakan di dunia ini, termasuk Anda dan saya dan seluruh anasir, seluruh unsur yang ada di planet bumi ini adalah hasil karya daripada Yesus sebagai Allah. Dan dia adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 jelas sekali itu diutarakan bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kenapa ini diangkat? Oleh karena yang menyerahkan persepuluhan itu adalah Abraham. Abraham memberikan kepada Melkisedek. Melkisedek itu adalah rujukan penafsiran bahwa dia Raja Salem. Siapa Raja Salem itu adalah Yesus Kristus. Jadi sudah dari awalnya sejarah persepuluhan itu sudah dilakukan. Kalau begitu pengajarannya ya. Terus bagaimana Pak menanggapi, menyikapi yang banyak pengajaran-pengajaran yang sedang viral sekarang ini? Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ketemu rekan-rekan kita seperti itu, kita harus menjelaskan seperti apa kepada mereka bahwa mereka sudah banyak, mereka sebagian orang sudah kesenangan, katanya tidak usah bayar perpuluhan, ya kan? Sudah banyak juga yang mereka merasa wow, kalau gitu iya dong, selama ini kita bayar perpuluhan berarti kita udah salah gitu ya. Jadi kita bagaimana kita mengatasi semua itu Pak? Saya pernah mendengar bahwa adu argumentasi yang kebanyakan disampaikan juga oleh beberapa pelayan, oleh teman-teman yang lain, mengatakan bahwa itu kan pada zaman perjanjian lama. Perjanjian lama itu di zaman sekarang perjanjian baru sudah tidak lagi diajarkan. Dan kemudian mereka katakan bahwa itu disampaikan pada zaman Taurat. Jadi itu hukum Taurat. Nah, kita perhatikan ya, Abraham ketika dia membawa persepuluhan itu Tauratnya belum ada. Jadi sudah ada dari sana. Kemudian pengajaran ini ditetapkan kembali oleh Musa kepada bangsa Israel untuk ditaati. Polemik yang tadi benar sekali. Mereka mempolemikkan bahwa itu kan sudah pada zaman perjanjian lama. Sekarang enggak lagi. Kalau saya mau tanya, jujur kita tanya, Alkitab kita itu terdiri dari apa?
perjanjian lama dan baru. Perjanjian baru, ya kan? Ya. Baru dikatakan Alkitab. Yes. Kalau bicara mengenai Alkitab itu bicara mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, di situ dulu kita lihat kalau kita katakan bahwa itu cuma pada zaman perjanjian lama, kemudian sekarang tidak perlu lagi. Nah, saya juga akan bisa buka dalam perjanjian lama itu. Jadi kesatuan daripada pengajaran Yesus itu semua berorientasi kepada Alkitab. Yes. Alkitab itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi jangan dipisahkan, ya, jangan dipisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini yang salah menurut saya. Kenapa salah? Kalau begitu ya kita nggak mau pakai lagi perjanjian lama. Iya. Padahal keseluruhan daripada Alkitab yang kita yakini adalah terdiri dari lama dan baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita mau polemikan apa lagi? Sudah jelas sekali bahwa ini diajarkan oleh Tuhan. Dan dimulai oleh tokoh yang populer, tokoh yang hebat seperti Abraham yang mengajarkan ini. Apakah kita akan robek bagian ini? Iya, nggak mungkin banget ya. Iya, nggak lucu kan? Jadi kalau ini tidak kita lakukan, ya itu berarti kita sudah melecehkan apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Aduh, ini luar biasa banget ini Dono. Jadi kita jadi pengalaman ngerti ya ini benar-benar kita udah tahu bahwa perpuluhan itu ya memang harus ditaati. Perpuluhan itu ya harus dilakukan karena itu pengajaran dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Kita tidak bisa bilang ya Pak ya. Kalau perjanjian lama hukum Taurat udah diusangin, diabaikan dan kita harus lakukan perjanjian baru kita nak lakukan, perjanjian lama kita lakukan. Kita juga sebaliknya, perjanjian baru kita lakukan terus perjanjian lamanya diabaikan. Harus dua-duanya. Nah, ini menarik karena gini. Kalau kita mempolemikan bahwa itu hukum Taurat, itu pengajaran dari hukum Taurat. Ya, perhatikan baik-baik ini. Kalau ini pengajaran hukum Taurat, Yesus sendiri ketika dia datang berhadapan dengan ahli-ahli Taurat, orang Yahudi, orang Saduki, semua yang diperhadapkan dengan dia katakan, jangan lupa 1 iota pun saya tidak meniadakan. 1 iota. Iota apa itu iota? Titik dan koma pun dia tidak meniadakan. Menyempurnakan tetapi meniadakan no. Ya. Itu juga harus diperhatikan baik-baik. Jadi kalau kita mau katakan polemikan, cuma hukum Taurat, ini salah besar. Kenapa salah besar? Karena 1 iota pun tidak ditiadakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan Tuhan Yesus aja tidak lakukan itu, apalagi kita. Ya Pak ya. Kalau firman Tuhan, manusia sekarang dong yang banyak memutuskan segala sesuatu seenak-enaknya seenak-enaknya menghilangkan ini. Itu mau mencari keuntungan sendiri dong kalau gitu ya Pak ya. Boleh dikatakan seperti itu. Dia mencari keuntungan sendiri. Tapi untung loh saya nggak pernah sih nggak balik perpuluhan Saya nggak mau ngikutin mereka karena kenapa? Malayaki 10 ayat 3 juga kita. Malayaki 3 ayat 10 Itu kita tahu banget itu perpuluhan. Ya kan? Tapi untung saya nggak pernah sih mengikutin hal-hal yang viral sekarang ini. Karena kenapa? Kita kembali ke Bible tadi Kalau bagi saya juga ketika kita cinta Tuhan, apapun yang ada di kita itu Tuhan punya. Dan apa yang menjadi milik kita kalau bisa kita mau kasih Tuhan punya gitu loh. Apalagi cuma perpuluhan ya Pak ya. Kalau bagi saya sih intinya cinta Tuhan, kita pasti lakukan firman Tuhan. Cinta Tuhan, kita pasti memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi kembali lagi dikatakan tadi oleh Ibu Lili tadi, Bugam Lili, bahwa
di Maleakhi pasal yang ketiga ayat 10. Iya. Dia katakan ujilah. Kalau aku tidak akan membukakan tingkap di langit dan mencurahkan berkat ke atas kamu. Mau diberkati bukan? Mau. Kita semua mau diberkati. Nah, itulah sebabnya pemirsa dan saudara yang mendengar dan mengikuti diskusi kami hari ini, betapa penting untuk kita membayar persepuluhan. Kenapa membayar persepuluhan ini penting? Oleh karena ini secara implisit adalah perintah yang harus kita lakukan. Iya, betul. Ada juga yang mengatakan begini, ya, ibu-ibu berdua harus tahu. Ada juga yang mengatakan begini, bahwa katanya di perjanjian lama tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi diajarkan, ya sekarang ini sudah tidak ada lagi. Justru saya mau tanya sama Bapak. Silakan. Ya, ada juga Pak yang mengatakan bahwa perpuluhan itu hanya dilakukan pada zaman hukum Taurat perjanjian lama. Menurut Bapak apakah benar begitu, Pak? Iya. Jadi gini. Kalau kita mau jawab seperti itu, nah kita barangkali bisa baca ya. Baca di dalam, Anda bisa baca di rumah, catat ini. Ada beberapa ayat yang barangkali bisa Anda baca. Matius pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-23 itu pertama. Kemudian Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 42. Dan Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Di situ secara implisit, ya, ada eksplisit, ada implisit. Eksplisit itu tersurat dan implisit itu tersirat. Ini tersirat, dia katakan begini. Coba baca di Matius 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini penting, ya. Ibu-ibu berdua harus tahu bahwa kita semua harus tahu bahwa itu disampaikan dalam perjanjian apa? Perjanjian baru kan? Pak. Dia katakan bahwa kamu berhadapan face to face, kamu membayar persepuluhan dari selasi, jintan dan sebagainya. Itu sebetulnya itu selasi itu boleh dikatakan itu bumbu ya, penyedap makanan. Kalau sekarang ini medicine ya, vaksin. Ini kita lakukan. Itu kan kalau jumlah ya nominalnya kan kecil sekali. Dari nominal yang kecil sekali aja mereka membayar persepuluhan, ya, membayar persepuluhan. Dan ini dalam konteksnya berbicara pada zaman kekinian. Pada zaman kekinian yang saya maksudkan zaman Yesus. Apakah itu di Taurat? Enggak kan? Ini di perjanjian baru kan? Nah, jadi ini argumentasi aja orang-orang yang pelit yang tidak mau taat kepada apa yang Tuhan ajarkan, sehingga mereka tidak membayar persepuluhan. Padahal bayar persepuluhan ini sangat-sangat penting, dan kita semua sudah merasakan ketika kita membayar persepuluhan, ada malah yang dikatakan tadi memberi dengan segenap hati dan sepenuh jiwa dan raga kita berikan, sudah melebihi daripada sekedar sepersepuluh saja, tapi memberi yang terbaik, karena kita yakin sekali bahwa firman Tuhan juga mengajarkan memberi lebih diberkati daripada mereka yang menerima. Logika kita kan sebetulnya, kalau saya memberi misalnya ini, saya kasih sama ibu Gemlili, ya, yang terima siapa? Ibu Gemlili kan? Yang kekurangan saya kan? Nah, itu logikanya. Tetapi Alkitab enggak. Alkitab kita memberi, justru kita yang diberkati. Jadi itu ayat-ayat firman Tuhan. Ada banyak lagi. Barangkali kalau mau utarakan ini ya
waduh ini panjang banget dan saya juga bukan pakarnya, tetapi saya berusaha untuk taat kepada Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Tuhan kita mesti taat karena saya mau diberkati oleh Tuhan. Yes. Karena kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, taat membayar persepuluhan, bayar hulu hasil, penghasilan pertama dan sebagainya kita berikan. Ada juga pemberian kasih kita berikan, karena beda antara persepuluhan dan persembahan kasih. Beda itu. Persembahan kasih itu spontan. Misalnya kita berikan, ya saya kasih ini ada mama Tuhan. Ya, saya melihat ya seperti Bu Lili juga melakukan itu ya. Membayar persepuluhan, kemudian memberikan kepada siapapun yang layak untuk menerimanya. Itu persembahan kasih kita. Karena menjalankan keadilan tadi, ada orang yang rajin bayar persepuluhan tetapi juga belum tentu menjalankan keadilan. Sekali lagi, keadilan dengan bayar persepuluhan satu paket itu harus dijalankan. Berarti kalau kita bayar perpuluhan saja belum sepaket kan itu Pak ya? Belum. Oh, ternyata orang perpuluhan aja susah bayarnya. Apalagi gimana sepaket? Padahal bayar perpuluhan aja itu belum sepaket. Kalau sepaket itu ya bayar perpuluhan, ya mau persembahan kasih, ya memberi gitu ya. Jadi itu paket-paketnya. Wah, luar biasa loh deh. Yuk kita mulai dong. Kita sudah belum? Haleluya. Aku sih ya belajar sih. Aku belajar ya. Puji Tuhan banget ya Pak. Aduh, banyak hal jadi kita pelajari. Singkat tapi ada banyak hal yang kita pelajari yang selama ini viral yang kita dengar bahwa semua itu tidak benar Yang kita tahu kembali lagi ke Bible tadi Kemudian juga ada yang saya perhatikan viral Ada satu video yang saya lihat, orang datang di Israel Holy Land ke sana. Kemudian dia katakan, saya baru tanya kepada rabi-rabi bahwa mereka tidak bayar persepuluhan lagi. Gitu loh. Saya mau tanya, rabi yang mana? Rabi yang percaya Bible atau tidak? Karena rabi juga tidak percaya tentang kebenaran firman Tuhan. Itu salah alamat ya. Salah diplesetin. Ini sangat berbahaya. Kalau kita mau samakan apa yang dilakukan oleh pada zaman Abraham, Musa, Yakub dan sebagainya, ketika mereka taat kepada Tuhan. Ini orang-orang penting, tokoh-tokoh penting yang begitu taat kepada Tuhan dan memberikan pengajaran bagi kita untuk mengikut teladan mereka supaya kita mau diberkati oleh Tuhan. Kenapa mau ikut sama rabi-rabi? Rabi-rabi sekarang ini juga tidak percaya Tuhan Yesus. Bangsa Israel banyak yang menolak Tuhan Yesus. Kenapa kita mau ikut? Nah itu gitu kenapa kita jadi percaya sama orang ya? Kenapa kita nggak percaya Alkitab? Jadi gitu loh. Aja yang sudah benar-benar udah nyata gitu kan ya. Begitu deh ya. Kita bersyukur banget pada sore hari ini. Kita terima kasih banget Pak Rory waktunya buat kita tahu banget beliau ini sangatlah sibuk ya. Tapi kalau siang hari ini atau menjelang sore kita bisa ada bersama dengan kita, itu satu anugerah yang luar biasa. Berarti inilah Tuhan ingin meluruskan tentang perpuluhan tadi ya Pak ya. Biar semoga semua pemirsa atau jemaat maupun hamba Tuhan yang lainnya juga pasti banyak kan seperti kita hamba Tuhan, kita juga dengar hal-hal viral itu ya. Semoga semuanya ya dibukakan Tuhan, jadi kembalilah kepada Bible mengerti, melihat, dan kita sudah membaca apa yang firman Tuhan jelaskan kepada kita ya Pak. Wow, luar biasa banget sih. Puji Tuhan. Kembali lagi saya mau katakan bahwa ini anugerah Tuhan. Kalau kita boleh diskusi hari ini, dan diskusi kita adalah diskusi yang sangat penting. Kenapa? Karena kita mau belajar untuk taat kepada firman. Taat kepada firman-Nya itu salah satu adalah membayar persepuluhan. Amin. Diberkati oleh Tuhan, bayar persepuluhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih buat waktu dan kesempatan. Terima kasih Pak. Kita berterima kasih banget ya Pak ya untuk kesempatan sore hari ini. Saya percaya sih kita semua yang mendengar akan mengikuti kembali lagi kepada
firman Tuhan. Amin. Kita harus mengikuti semua firman Tuhan. Pokoknya yang kita baca itu aja yang kita percaya. Ya. Gimana Pak? Ya. Nggak usah yang lain-lain deh. Firman Tuhan aja. Kembali kepada firman Tuhan. Amin. Sebagai konklusi barangkali sebelum saya lupa. Ya, boleh Pak. Saya mengikuti pelajaran hermeneutics ya. Ada yang dikatakan eusegesa, ya, ada yang dikatakan exegesa. Exegesa itu pengungkapan Alkitab melalui textbook. Eusegesa memaksakan konsep-konsep dari luar Alkitab. Yang diajarkan tadi itu konsep-konsep yang dari dipaksakan dari luar, memaksakan. Eusegesa. Kita harus mesti belajar kepada penelitian, pembelajaran yang benar sesuai dengan mekanisme prosedur hermeneutik yang benar. Supaya kita tidak tersesat. Ya, amin. Terima kasih Pak. Terima kasih.